Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam di sini. Di video kali ini gue akan coba share seluruh berita mengenai One Piece yang diumumkan di Jump Festa 2026. Nah, buat yang belum familiar sama Jump Festa, gampangnya Jump Festa adalah acara tahunan yang diadain di Jepang buat merayakan manga, anime, dan karya-karya lain yang diterbitkan oleh majalah Weekly Shonen Jump. Nah, biasanya di Jump Festa akan diisi dengan berbagai kegiatan seperti pengumuman baru kayak trailer atau message dari creator. Selain itu tentu aja ada pameran hingga merchandise. Nah, selain info dari Jump Festa, gue juga bakal bahas sketch terbaru Oda dari booklet One Piece yang menarik banget karena ngasih kita petunjuk wajah dari Imu. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Kalum, Rehan, dan Caci asal Mantenan Magelan karena sudah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Berita pertama kita mulai dari update mengenai anime The One Piece dari Wit Studio yang merupakan remake dari anime One Piece. Jujur gue sendiri berharap di Jump Festa kali ini kita mendapatkan trailer baru, tapi sayangnya kita cuma dapat update yang minim banget. Di sini Oda cuma bilang kalau sejauh ini produksinya berjalan lancar. Oke, anime The One Piece ini jujur emang alot banget secara progres karena dari Jump Festa 2024 di mana The One Piece ini pertama kali diumumkan, kita belum dapat update yang signifikan mengenai anime remake ini. Oke, lanjut dari anime remake yang progresnya cukup alot, kita lanjut aja ke live action dulu ya. Di sini Oda menjelaskan betapa sukanya dia dengan Cash Chopper yang menurut dia imut banget. Nah, live action season 2 akan mulai tayang pada tanggal 10 Maret 2026. Selain itu, Oda juga menjelaskan bahwa arc Alabasta atau season 3 untuk live action akan segera diadaptasi karena saat ini sedang proses syuting. Oke, lanjut. Dari live action, kita lanjut ke One Piece movie ya. Sama seperti anime remake The One Piece, berita tentang One Piece movie juga minim banget. Oda cuma bilang kalau One Piece movie akan membahas hal-hal yang pasti kita semua tertarik. Nah, sayangnya cuma itu doang. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian manga yang merupakan hal paling menarik dari Jump Festa kali ini. Pertama, Oda memberikan kita clue bahwa flashback sebentar lagi akan selesai dan kita akan kembali ke masa sekarang. Setelah flashback ini, Oda memberitahu bahwa sudut pandang kita tentang Elbaf akan berubah dan ledakan besar akan segera terjadi dan setelah itu semuanya akan semakin brutal. Nah, kalau kita kembali ke momen terakhir di Elbaf sebelum flashback panjang terjadi, di mana Dory, Brogy, dan banyak raksasa Elbaf yang terkena pengaruh Domi Reverse dari Imu, hingga Killingham yang mengobrak-abrik Elbaf dengan membangkitkan mimpi buruk para warga Elbaf dengan kekuatannya, sepertinya kita akan melihat bagaimana pasukan Hairudin hingga para Straw Hats akan mengatasi semua ini. Prediksi ini muncul karena kalau kita kembali ke chapter 1152, kita bisa melihat beberapa pasukan Hairudin seperti Stenson pergi duluan meninggalkan Hairudin yang ingin mendengarkan Loki cerita. Selain itu, Zoro dan Sanji juga pergi lebih dulu meninggalkan Luffy untuk memberikan bantuan. Nah, kita bisa expect pertarungan antara Zoro, Sanji dengan Holy Knights akan segera terjadi. Oke, lanjut ke berita yang gak kalah menarik, yaitu tentang clue arc selanjutnya setelah Elbaf. Jujur, gua kaget banget kita dapat clue secepat ini karena menurut gua Elbaf masih sangat panjang. Di sini Oda kasih tahu ke kita kalau dari Elbaf kita akan menuju ke pulau yang sebelumnya hanya pernah dikunjungi oleh Raja Bajak Laut. Nah, dari sini ada dua kemungkinan. Pertama yang udah jelas adalah Laugh-Tale, dan yang kedua adalah Lodestar yang menurut gua jauh lebih masuk akal. Menurut gua Laugh-Tale masih terlalu cepat untuk sekarang, dan jika kita langsung mencapai Laugh-Tale, sayang banget kalau pulau semenarik Lodestar tidak dieksplor sama sekali oleh Oda. Nah, karena Lodestar jadi salah satu pulau yang sering banget dilupakan,
kan, gua akan share ke kalian semua hal yang kita ketahui tentang Lodestar ya. Sebagai gambaran umum, Lodestar adalah pulau yang terletak di New World dan jadi pulau terakhir yang bisa ditunjuk oleh log post. Pulau ini dianggap sebagai pulau kedua terakhir di Grand Line sebelum Laftel. Seluruh bajak laut yang menempuh jalur berbeda di Grand Line pada akhirnya nanti akan bertemu di Lodestar. Di sana mereka akan sadar kalau Lodestar bukan pulau terakhir. Jarum log post mereka akan berputar tanpa henti dan di sana mereka akan sadar kalau mereka membutuhkan Poneglyph untuk mencapai pulau yang menyimpan One Piece. Nah, artinya siapapun orang yang tidak mengetahui tentang Poneglyph dan One Piece akan segera mengetahuinya di pulau ini. Bajak laut Roger diketahui sebagai orang pertama yang tercatat dalam sejarah pernah mencapai Lodestar dalam kurun waktu 800 tahun. Ini bisa menjelaskan secara nggak langsung bahwa untuk mencapai pulau tersebut sangatlah sulit. Nah, apakah di pulau Lodestar Luffy akan bertemu dengan orang dengan luka bakar? Karena selanjutnya Oda mengatakan bahwa orang dengan luka bakar yang menyimpan rod Poneglyph terakhir akan muncul di 2026. Awalnya gue memprediksi kalau Gaban adalah orangnya, tapi ternyata salah besar. Tapi yang pasti seharusnya orang tersebut memiliki hubungan spesial dengan manusia ikan karena rod Poneglyph terakhir sebelumnya berada di pulau manusia ikan. Kalau gue pribadi lebih mengharapkan kalau orang dengan luka bakar adalah karakter baru, bukan karakter yang udah ada yang tiba-tiba muncul dipaksakan. Coba komen dong kalau menurut kalian siapa orang dengan luka bakar. Oke, lanjut. Hal yang gak kalah menarik lainnya adalah Oda mengatakan bahwa akan ada pertemuan antara karakter yang sebelumnya belum pernah bertemu. Dari sini banyak orang yang berspekulasi bahwa ini akan jadi pertemuan antara Luffy dan Dragon atau Shanks dan Luffy. Tapi menurut gua harusnya bukan, karena mereka sebelumnya sudah pernah bertemu. Nah, terus kira-kira siapa ya bang orang yang dimaksud oleh Oda? Oke, kita coba mengacu ke panel ikonik ini ya, karena harusnya pertemuannya melibatkan beberapa karakter penting yang muncul di sini. Thanks untuk Triskulljo yang sudah bikin mapping ini. Dari analisisnya, kemungkinan besar pertemuan ini adalah pertama, Imu dan Luffy, Imu dan Blackbeard, Imu dan Shanks, Imu dan Dragon, Sabo dan Shanks, Sabo dan Kobe, Dragon dan Kuzan, Dragon dan Shanks, Kobe dan Buggy, dan Shamrock dan Sabo. Nah, pertemuan menarik yang mungkin bisa terjadi di luar panel ini adalah Loki dan Mosa yang hampir bisa dipastikan adalah Shirahoshi. Ini bisa jadi simbolis yang menarik banget. Loki mewakilkan Treasure of Tree Adam karena tinggal di Elbaf, dan Shirahoshi mewakilkan Sunlight Tree Eevee karena tinggal di Fishman Island. Adam dan Eevee. Nah, coba komen menurut kalian pertemuan siapa yang dimaksud Oda. Oke, lanjut. Selain pertemuan dari karakter yang belum pernah bertemu sebelumnya, Oda juga kasih info kalau pertemuan karakter-karakter itu akan terjadi. Dari sini yang gue tangkap adalah pertemuan antara karakter yang selama ini kita nantikan, tapi sebelumnya sudah pernah bertemu. Mungkin aja seperti Luffy dan Shanks yang akhirnya bertemu lagi, atau Shanks dan Blackbeard yang akan bertarung lagi. Terakhir, Oda menutup pidatonya dengan mengatakan bahwa cerita bergerak dengan kecepatan penuh. Oda juga mengatakan bahwa dia sudah semakin tua dan harus memastikan kesehatannya tetap terjaga. Kita berdoa aja semoga Oda sehat-sehat terus ya. Oke, dari Jump Festa 2026 kita lanjut bahas beberapa informasi menarik dari buklet terbaru One Piece. Di sana kita mendapatkan beberapa sketch kasar dari Oda yang menarik banget untuk dibahas. Salah satunya bisa jadi menjawab salah satu misteri paling besar di One Piece. Kita mulai dari yang santai-santai dulu ya, yaitu sketch seluruh lokasi yang ada di Merijoa. Dari sisi luar bagian kanan kita bisa menemukan Celestial Dragon Town ada di sana. Kalau kalian perhatiin, kota tempat tinggal para Celestial Dragon ini gede banget karena ukurannya memakan hampir setengah Merijoa. Nah, dari segi bangunannya sebenarnya biasa aja. Banyak rumah-rumah besar, pepohonan, air mancur, dan patung logo Celestial Dragon. Nah, di tempat ini juga terdapat tempat penyimpanan makanan berkualitas tinggi. Tapi semenjak pasukan revolusi menyusup, tempat penyimpanan makanan tersebut hancur beserta patung logo Celestial Dragon. Lanjut ke sisi tengah, kita bisa
menemukan ada Pangea Castle, tempat Imu dan para Gorosei tinggal. Nah, di luarnya terdapat garden atau kebun. Pangea Castle juga dilindungi oleh double side moat atau parit ganda seperti kerajaan-kerajaan pada umumnya. Lanjut ke sisi kanan ada hutan dan di kanan bagian atas ada Red Desert. Semoga aja kita segera masuk ke Arc Merijoa dan Red Line-nya supaya banyak misteri di Pangea Castle terungkap. Oke, lanjut ke sketch berikutnya ya. Yang ini cepet aja. Di sini kita mendapatkan konsep awal V Garland Garling. Kalau kalian perhatiin, Oda pernah punya konsep Garling dengan rambut yang mirip dengan Shamrock, tidak berbentuk bintang seperti sekarang. Bahkan kita juga bisa menemukan draft nama-namanya dari mulai Gasto, Denham, H-Bet, Serich, dan Garling pakai K. Oke, lanjut. Ini yang menurut gua paling menarik. Di sebuah halaman di mana kita bisa menemukan Vivi di sana, terdapat sketch kasar wajah seseorang. Banyak fans yang berasumsi kalau ini adalah wajah Imu. Alasannya adalah di samping sketch wajah tersebut ada sebuah teks. Kejahatan sang ratu muda yang melepaskan Poneglyph ke seluruh dunia. Pada hari itu dia mengkhianati kami. Dosa Alabasta adalah membiarkan kata-kata itu ditinggalkan untuk masa depan. Nah, kalau kita analisis teks tersebut, bisa dipastikan kalau orang ini berasal dari pemerintah dunia. Karena dia mengatakan ratu muda mengkhianati kami. Selain itu, di sini udah jelas bahwa isu yang diangkat adalah ratu muda yang melepaskan Poneglyph ke seluruh dunia. Lily, di manga udah jelas satu-satunya orang yang mengangkat isu tersebut adalah Imu. Oke, lanjut. Selain sketch ini, di bawahnya sebenarnya ada satu sketch lagi yang diasumsikan sebagai wajah Imu. Gua pribadi nggak setuju karena teks di sebelahnya berkata Wapol tanpa sengaja mengintip tragedi Raja Kobra dan kegelapan dunia. Ia pun terlibat dalam pelarian Vivi dan akhirnya terseret ke dalam pusaran besar zaman. Di sebelah orang tersebut kita bisa lihat dengan jelas ada Wapol di sana. Dari sini gue berasumsi bahwa orang ini adalah Cinderella, partner Wapol. Coba kalau kalian perhatiin, mirip banget gak sih? Oke, itu dia seluruh berita dari One Piece Jump Festa 2026 dan beberapa sketch dari buklet One Piece. Coba komen menurut kalian pertemuan apa yang dimaksud Oda di sini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.